silakan tanya jawab boleh. Nanti kita lanjut ke Bapak Agus Santoso. Oke. Dari sini Aku ikut mantau ya, belajar sama Mas Agus. Semoga Mas Agus silakan. Di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu sekilas Pak Agus Santoso, di mana Bapak Agus Santoso lahir di Majalengka tanggal 1 Juli 1975. Beliau menyelesaikan pendidikan strata satunya di Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Administrasi, dan strata 2-nya di STIE Pasundan, jurusan Manajemen SDM. Beliau merupakan founder sekaligus Ketua GIM atau Gerakan Indonesia Muda Berbisnis, penemu personal model mapping yang merupakan tools pengembangan diri berbasis entrepreneurship, co-founder dan komisaris PT Kaya Cipta, co-founder dan komisaris PT Laskar Teknologi Mulia, dan co-founder iRobot PT Maju Jaya Berkah. Selain itu, beliau juga telah menjuarai beberapa kompetisi di bidang kewirausahaan dan teknologi. Itulah profil dari Bapak Agus Santoso. Saya yakin pastinya para peserta webinar juga sudah tidak sabar menantikan pemaparan tentang 9 kunci sukses entrepreneurship dari beliau. Karena di sini saya lihat banyak peserta kita yang merupakan calon-calon pengusaha masa depan yang akan mengembangkan perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk tetap mengikuti webinar ini sampai selesai, karena kami menyediakan giveaway untuk para peserta yang beruntung. Silakan kepada Bapak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Melisa. Ya, sama-sama. Arnewati ya, dan Bu Indah yang sudah kontak kemarin. Luar biasa dari Mas Sapulari ya, alhamdulillah bisa ketemu di sini Mas. Yap, Mas Agus, siap, matur suwun. Ini salah satu guru saya, luar biasa, inspirator saya. Baik, tolong dibantu Bu, karena filenya ya sudah saya kirim, boleh di PDF, mungkin yang PDF. Baik Pak. Ya, langsung aja. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Ya, baik. Ya, kali ini di waktu yang singkat ini tentunya nggak bisa membedah secara detail ya. Jadi ada poin-poin, saya highlight beberapa poin yang hari ini akan saya share. Oke, next. Dan luar biasa terinspirasi juga dari paparan Mas Sartuari mengenai pivot dan pispot ya Mas. Pivot dan pispot ya, luar biasa. Dan oke, sambil di next Bu, boleh. Nah, ya next. Berhubung dengan pivot dan pispot tadi juga hari ini Mas, hari ini Bu dan rekan-rekan sekalian, saya buka pre-launching sebenarnya untuk program baru nih, ada MJB namanya. Ini salah satu respon juga dari kondisi COVID-19 saat ini. Ya, ini khususnya bagi para milenial nih, milenial yang punya masalah sulit cari kerja, pusing gitu ya. Lalu juga buat milenial juga, milenial yang pusing juga barangkali di rumah nganggur ya. Sebenarnya banyak waktu tapi nggak menghasilkan gitu di rumah. Begitu pula dengan Pak milenial nih yang banyak juga yang di PHK saat ini ya, luar biasa. Nah, boleh nanti saya di akhir saya akan berbagi peluang juga nih bagi seluruh peserta yang hadir di webinar ini. Oke, next tuh ke highlight langsung ya. Nah, ada 3 poin ya, 3 poin utama yang akan saya share hari ini. Ya, di next slide. Yang pertama, nah ini salah satu 3 poin dari buku yang saya tulis. Kalau Mas Sabtuari tadi berapa? 10 buku Mas ya? Saya baru 1 Mas. Saya baru 1 ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa nyusul juga nih Mas Sabtuari. Yang pertama,
saya bahas di situ tentang makna sukses ya. Lalu yang kedua, nah ini sebenarnya yang kedua ini yang inti dari buku saya, yaitu be yourself, dan salah satunya be entrepreneur gitu ya. Lalu yang ketiga tentang pola sukses nih yang saya pelajari saya dari dulu senang baca profil-profil orang sukses. Jadi dari sana, dari saya baca, dari saya perhatikan, amati gitu ya, ternyata ada polanya gitu. Nah ini saya formulasikan ke dalam sebetulnya nanti insya Allah di buku kedua ya, saya buatkan namanya personal model mapping. Jadi 9 blok. Kalau di bisnis model Canvas itu, dan saya terinspirasi itu juga, ada 9 blok juga di personal model mapping yang ini. Nah, saya lebih ke fondasi mungkin ya. Kalau Mas Sabto tadi lebih ke aplikasi, dan saya lebih ke kembali coba memperkuat fondasi. Karena kalau tidak diperkuat fondasi, tadi seperti Mas Sabto sampaikan, pengennya kalau anak muda nih banyaknya gitu instan ya, pengen jadi pengusaha itu biar bisa jalan-jalan gitu kan gitu. Tapi ternyata basic fondasinya tidak diperkuat, tidak dibangun. Nah ini yang saya sampaikan di buku. Oke, next. Sedikit nih tentang makna sukses ya. Saya wawancari beberapa orang muat juga di buku, dan saya ambil intisarinya. Sebenarnya ada dua anggapan atau dua perspektif orang membuat makna dari sukses ini. Yang pertama, next. Yang pertama dan sebagian besar itu orang menganggap sukses itu sebagai capaian keinginan diri gitu ya. Capaian keinginan diri. Jadi kalau kita ditanya waktu kecil cita-cita apa kan biasanya gitu ya, pengen jadi apa, pengen jadi dokter, nah setelah jadi dokter oke, sukses gitu kan ya. Atau misalnya pengen punya rumah besar gitu ya, rumah mewah, mobil mewah, pengen jadi pengusaha, jadi pejabat. Nah itu hal-hal yang berhubungan dengan pencapaian dari keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan kan udah enggak di kebutuhan dan keinginan sebenarnya, tapi kebutuhan kan orang bisa memenuhi gitu ya, hampir semua orang bisa memenuhi. Tapi kalau keinginan tidak semua orang bisa memenuhi. Baru ketika ada ya orang yang bisa memenuhi keinginannya, itu disebut sukses biasanya seperti itu ya. Nah ini satu perspektif kesuksesan dilihat dari sisi materi ya, atau profit, kekayaan gitu ya, banyak uang, pengen bisa ini bisa itu. Nah ini satu perspektif secara duniawi. Nah tapi lupa yang kedua ya, boleh di next. Nah sebenarnya ada makna sejatinya, makna hakikinya dari kesuksesan gitu. Dan ini yang sering kali lupa ya. Nah, boleh di next. Yaitu, nah ini harus diluruskan dulu gitu ya, bagi calon-calon entrepreneur ini harus diluruskan dulu. Boleh di next. Jadi kalau kita hanya berusaha untuk mencapai tercapainya keinginan diri sendiri, itu seperti seperti fata morgana sebenarnya ya. Dan itu seperti minum air laut yang nggak akan pernah haus gitu. Ya. Nah, ada satu sebenarnya ini yang makna sukses yang sebenarnya menurut saya gitu ya, yaitu tercapainya kehendak ilahi gitu. Nah, seperti apa sih kehendak ilahi? Nah, ini harus kita ketahui, harus kita gali. Ya, sumber yang mengatakan ini adalah kitab suci ya. Dalam Islam, saya sebagai Muslim, dalam Al-Quran, dalam hadis sudah diterangkan gitu ya, apa kehendak ilahi, apa tujuan hidup manusia gitu ya. Ini secara maknawi. Jadi kalau secara maknawi bukan hanya tadi materi gitu ya yang menjadi indikator kesuksesan, tapi sebenarnya secara makna itu benefitnya gitu, manfaatnya. Setelah kita kaya raya, kalau kita tidak mau menolong, terus kita hanya menghabiskan semua kekayaan hanya untuk diri kita, seperti Korun misalnya gitu ya, yang setiap hari itu
apa namanya, setiap hari itu konon katanya di Arab gitu ya, kuncinya sampai ratusan, sampai diangkut oleh gerobak gitu ya, kuncinya aja udah sampai bergerobak-gerobak gitu ya, dan itu diangkat keliling kampung. Nah, terus kalau untuk makan misalnya ya, untuk pakaian, baju apa, karena kaya gitu makan itu 100 kali sehari, kan nggak mungkin gitu ya, kalau untuk hanya memenuhi kebutuhan diri. Nah, sementara ketika harta kekayaan ya dari capaian kita itu bisa memberi manfaat, ya, lalu kita kembalikan kepada kehendak ilahi bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, beramal baik, ya, untuk memberi, membantu gitu ya, berkasih sayang, bersedekah tadi yang Mas Sabtu sampaikan. Justru inilah makna kesuksesan yang sejati. Jadi tidak melihat seberapa besar rumahnya, seberapa banyak mobilnya gitu ya, tapi seberapa besar, seberapa banyak makna yang tidak diberikan gitu ya. Oke, ini sekelumit tentang, jadi intinya ini yang harus diluruskan sebagai fondasi ya untuk para entrepreneur. Jadi memberi ini salah satu spirit dari entrepreneur. Oke, next. Dan jangan dipisah gitu ya. Dua perspektif ini idealnya digabung ya, di mix. Oke, next. Nah, yang kedua mengenai be yourself atau be entrepreneur ya. Nah, saya punya pendekatan ini terinspirasi dari Jim Collins sebenarnya ini. Ya, saya buat formulasi 3M, mau, mampu, dan market. Nah, apa ini? Nah, dari 3 lingkaran ini kan ada irisan ya dari ketiganya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mau mulai usaha. Jadi banyak pertanyaan, saya pengen usaha tapi dari mana dulu ya? Nah, bingung saya. Nah, sebenarnya untuk memulai usaha bisa dari salah satu di antara 3 lingkaran ini, dari 3M ini. Dan itu sangat dinamis ya, bisa dari manapun. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih muda, ini masih sekolah, masih kuliah, bisa dari mau dan mampu dulu. Nah, mau dan mampu ini sebenarnya potensi diri ya, disebut potensi diri ya. Mau itu passion atau hobi gitu kan. Mampu itu dari talent gitu. Mau itu dari passion. Misalnya gini, saya mau usaha apa ya, bingung. Oke, dari passion dulu. Ya, kamu sukanya ngapain sih? Oh, saya suka makan misalnya ya. Ya udah, bisnis kuliner kan gitu. Tapi kan itu baru berbekal mau. Lah, saya belum mampu, saya nggak bisa masak. Makanya harus mampu dulu kan gitu. Nah, itu bagi yang muda. Tapi kalau yang udah usia, ya udah lulus kuliah lah ya, atau sudah berkeluarga, kelamaan kalau dari mau mampu dulu gitu ya. Jadi mana yang lebih cepat mungkin, dan ini bisa di mix gitu ya. Nah, satu hari mungkin dari mana ya, bisa jadi dari market dulu gitu ya, dan kebanyakan dari market dulu, dari peluang dulu. Nah, peluang ini bisa kita langsung serap tanpa juga melihat mau dan mampu saya gitu. Kalau misalnya peluang bisnis ini bagus, oke, saya jalani. Lah, mau mampunya gimana? Ya bisa ngikutin gitu ya. Nah, jadi ini sangat-sangat dinamis, tidak kaku gitu ya. Dan ini biasanya menjadi acuan bagi setiap orang untuk mulai usaha. Kalau dari mampu dulu bisa, gimana? Bisa ya. Misalnya dari mampu dulu, saya misalnya punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun bikin sepatu. Ya, terus gimana cara saya bikin usaha? Ya udah, saya bikin usaha sepatu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi 3 hal ini sebenarnya menjadi basic, dan idealnya 3 ini ada gitu. Marketnya ada, ya. Berarti kalau marketnya ada, berarti kan siapa yang belinya tahu kita ya, siapa yang mau belinya nih, berapa banyak kan gitu ya. Atau dari pendekatan problem, apa aja nih, ada yang problem masyarakat. Nah, saya juga memulai tadi program yang baru yang saya sebut di awal, Mitra Jutawan Berdaya namanya. Ini baru hari ini nih Mas dan Ibu dan rekan sekalian, di pre-launching ya, baru pre-launching ya. Mitra Jutawan Berdaya ini konsepnya dari 3M ini.
dan kami tim di MJB ini membuat sebuah sistem ya untuk jadi intinya gini, sistem MJB ini belajar sambil dapat duit gitu. Kalau kita sekolah, kuliah, itu kan biasanya full atau pure ya, sekolah belajar gitu kan, nggak dapat duit, kan mengeluarkan uang kan gitu. Nah kalau di sini di program MJB ini diajar, dibina gitu ya, materi-materi khususnya digital marketing, ya produk disediakan gitu ya dengan sistem komisi reseller mungkin sudah dilakukan juga oleh Mas Safari dengan produk yang menjawab problem kesehatan saat ini gitu. Ya produk yang dikembangkan di MJB ini ada madu, ya ada madu X, ada propolis yang ditolong, jadi segala macam, ada juga air alkali ya dua produk itu. Nah jadi dengan memix tiga ini dan saya di program MJB ini membantu teman-teman ya. Boleh nanti bagi yang penasaran dan berminat boleh bergabung di pre-launching di waiting list ya di Mitra Berdaya, mitraberdaya.com. Nah, boleh setelah ini itu dibatasi hari ini sampai besok jam 1 ya di mitraberdaya.com. Nah, silakan boleh nanti bergabung ya, free. Oke, lalu next. Tolong diingatkan waktu ya, saya kalau bicara biasanya suka lupa waktu. Nah, ini konsep yang saya sebut personal spot ya. Jadi nanti di akhir di sesi mungkin ada beberapa yang di skip aja nanti. Nah, bicara market tadi, kalau mengenai potensi diri, passion dan talent yang mau dan mampu itu relatif mudah bisa dijangkau gitu. Mohon maaf Pak Agus, Ya? mohon maaf, ini sinyalnya putus-putus, jadi suaranya kurang jelas bagi peserta Pak. Mohon maaf Pak. Oh gitu. Oke, terputus-putus ya. Saya coba pelan-pelan ya coba. Gimana? Oke. Gimana Bu? Bisa dilanjut? Sudah Pak, bisa Pak. Oke. Nah, beberapa bagus katanya ya. Oke, bisa dilanjut ya? Ya. Nah, ini satu konsep sederhana sebenarnya, tapi penting ya. Ini sangat basic, sangat fondasi banget. Jadi yang sulit itu adalah kemampuan di M ketiga, market. Ya, jadi di sini tadi saya formulasikan ke misalnya ini salah satu contoh ya, untuk di potensi market kita mengenali potensi market itu, ini satu pendekatan problem solusi ya. Jadi cari apa problemnya yang ada di masyarakat yang mau kita selesaikan solusinya dengan produk kita gitu kan. Terus siapa aja mereka, berarti segmenting nih ya, customer segmentnya, target marketnya, dan value. Nah, value ini yang paling penting sebenarnya di market ya, kemampuan meng-create value ini yang harus terus diasah. Ya, seperti tadi yang disampaikan Mas Sabtuari sebenarnya melulu itu hampir semua ya tentang value ya, pivot untuk meng-create value gitu ya, sehingga bisa diserap oleh market. Oke, next. Boleh lanjut. Nah, ini saya bahas singkat aja nih karena Bu, ini satu materi ini butuh panjang juga, mungkin nanti bisa lihat di video saya nanti di Mitra Berdaya ya. Jadi bagaimana sih kita menciptakan value gitu? Caranya ya, coba dengan rumus ini. Jadi value itu sebenarnya aktivitas kita membandingkan manfaat. Ini dari sisi konsumen ya, dari sisi pembeli. Jadi bagaimana nilai itu didapat dari aktivitas membandingkan antara manfaat yang didapat ya oleh si pembeli dengan biaya yang dikeluarkan oleh si pembeli, kan begitu.
Terus pertanyaannya, gimana caranya meningkatkan value dengan rumus ini? Berarti caranya, gimana? Nah, bisa ya, dengan rumus sederhana ini bisa kita tahu cara bagaimana meningkatkan value dari produk, ya, dengan cara meningkatkan benefit, ya, manfaat dari produk itu dan kurangi atau tekan biayanya, kan gitu. Kalau dari sisi konsumen, rumus ini berarti begini. Misalnya saya beli baju, ya, seberapa tinggi ini value baju ini? Pasti sebelum saya beli, saya timbang-timbang dulu, oke? Saya lihat dulu harganya. Biasanya kan gitu ya, ibu apalagi ya. Pertama lihat harganya biasanya. Nah, harganya oke, ada 200.000 misalnya harganya. Lalu apa langsung beli? Pak Agus. Kalau harganya 200.000, Agus, kalau mohon harganya, maaf. ya. Pak Agus, mohon maaf, waktu kita tinggal Ya, 2 menit lagi. Waktu kita 2 menit lagi ya, Pak. Oke. Kalau gitu, Ya. oke, langsung ke slide berikutnya, Bu. Di skip aja. Nanti kita perdalam lagi di diskusi, boleh? Coba di next ke personal model mapping. Di halaman atau slide personal model mapping, itu rangkumannya. Nah, ini penjelasan patient talent tadi, oke, udah saya jelaskan. Next, Bu. Nah, ini di Al-Quran juga sebenarnya tentang sakilah, ya, talent ini sudah disebutkan, ya. Setiap orang itu berbuat sesuai dengan sakilahnya masing-masing. Sakilah itu Buya Hamka menafsirkan sebagai talent, ya, sebagai bawaan atau bakat. Oke, next, terus ke slide personal model mapping, terus, ya, terus. Nah, ini untuk pola suksesnya, ya, yang ketiga, bagian ketiga. Ini rumus dari saya, fokus pada potensi kekuatan. Next, di personal model mapping, langsung ke instrumen. Nah, ini yang saya sebut pola suksesnya, ya. Jadi pola sukses dari tokoh-tokoh sukses yang saya pelajari dan saya praktekkan sendiri, gitu. Jadi kita berangkat dari 1-2 personal spot, ya, potensi kekuatan diri dan spiritual spotnya, jangan lupa, kan gitu ya. Ini dua ini menjadi fondasi yang harus diperkuat, gitu. Termasuk di situ attitude, ya, attitude positif, bersyukur, ya, pantang menyerah, segala macam yang positif, kalau disebutkan banyak, ya. Dan ada 2 sayap nih, di 3 dan 4 itu sayap yang tidak kelihatan, ya. Dream dan faktor why. Faktor why ini alasan kenapa, gitu. Ini misi, gitu. Manfaat tadi yang dibawa, ya. Ini sebenarnya perlu pembahasan panjang, tapi saya coba ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu dari 3 dan 4 yang menjadi dream atau visi, ya, why factor itu misi. Nah, dari situ baru kita mulai mesinnya itu, kita pilih yang mana nih. Kalau mau jadi pengusaha, ya business owner, gitu kan. Ini SBI, ini kuadran Kiyosaki, ya. Atau jadi employee, atau jadi self employee, atau jadi investor. Nah, itu kan pilihan, ya, silakan. Nah, untuk memperkuat ini, kalau misalnya di 5 ini mesinnya ini adalah business owner, maka harus diperkuat oleh 6 dan 7. Levelnya terus belajar, gitu ya. Jadi belajar terus, berlatih, berkompetisi, gitu ya, punya mentor segala macam, dan berjejaring, gitu. Itu tuh sayap. 6 dan 7 itu sayap yang harus diperkuat terus. Nah, saya juga selalu saya melakukan konsep kolaborasi, ya. Di tim sekarang juga saya melakukan kolaborasi. Dan di MJB prinsipnya kolaborasi bermitra, ya. Lalu baru dari situ kita akan mendapatkan yang 8 dan 9, ya. Berapa penghasilannya, how much, dan secara Anda akan dikenal sebagai siapa, personal branding. Jadi jangan fokus ke 8-9, gitu ya. Fokusnya itu yang di bawah ini nih.
Oke, fokusnya ini di 1, 2, 3, 4 sampai 7 gitu ya. Itu fokus kita. Oke, cukup mungkin ya, Bu Melisa. Dari saya bisa dielaborasi lagi di diskusi, maka silakan. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Agus Santoso. Mohon maaf sekali Bapak Ibu peserta webinar, saya tahu bahwa materi kita sangat-sangat bagus pada hari ini. Akan tetapi waktu juga yang menghakimi kita. Di sini terima kasih kepada Bapak Sabtuari yang telah membuka pandangan kita bahwa walaupun kita pada saat pandemi seperti ini, tapi banyak peluang usaha yang dapat kita jadikan bisnis yang dapat memperbaiki perekonomian kita. Begitu juga kepada Bapak Agus, terima kasih telah memberikan kiat-kiat berbisnis atau kiat-kiat sukses untuk berbisnis kepada kita semua agar nantinya setelah webinar ini para generasi muda atau Bapak Ibu yang menonton webinar ini dapat membuka peluang usahanya. Untuk itu, selain kita berbisnis, tapi kita juga bertujuan untuk meraih keridhaan Sang Kuasa sehingga rezeki kita menjadi berkah dan bebas riba. Baiklah, langsung saja kita